Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustian Sinambela dari program Studi Ilmu Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil critical journal review saya dari jurnal yang berjudul Perspektif Pedagogis, Epistemologis, dan Metodologis dalam Program Studi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Costa Rica. Jadi, jurnal ini membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan di Costa Rica dirancang tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga dari cara berpikir tentang pengetahuan serta metode pembelajaran yang digunakan. Oke, kita masuk yang pertama itu kita mulai dari konteks kurikulum. Di mana konteks kurikulum di Costa Rica itu program pendidikan kewargaan negaraannya diterapkan pada jenjang setara SMP dan SMA dengan tujuan utama membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Di mana kurikulum ini memiliki 3 jenis konten utama, yaitu konten konseptual, seperti pemahaman tentang demokrasi dan sistem politik. Konten prosedural, yaitu keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, serta konten sikap atau nilai, seperti toleransi, keadilan, dan kerjasama. Di mana artinya pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan dan pembentukan karakter. Dan selanjutnya di sini jurnal ini menekankan 3 perspektif utama, di mana yaitu pedagogis, epistemologis, dan metodologis. Kita bahas yang pertama dulu, di mana perspektif pedagogis. Perspektif pedagogis ini dalam pembelajaran dibangun melalui 3 dimensi utama, yaitu dimensi kognitif, kompetensi, dan formatif. Di mana dimensi kognitif berfokus pada pemahaman sistem demokrasi. Dimensi kompetensi menekankan kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dimensi formatif berkaitan dengan pembentukan nilai dan sikap demokratis. Di sini yang menarik itu siswa tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Di mana guru juga berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Jadi yang kedua ini perspektif epistemologis, di mana perspektif ini membahas bagaimana pengetahuan itu dibentuk. Jadi dalam jurnal itu dijelaskan bahwa pengetahuan tidak bersifat tetap, tetapi dinamis dan terus berkembang. Artinya, siswa harus mampu berpikir kritis, menganalisis, dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Jadi siswa itu dipandang sebagai individu yang unik, memiliki ide, pengalaman, dan nilai sendiri. Di mana sementara itu guru berperan sebagai mediator yang membantu proses konstruksi pengetahuan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya menghafal, tetapi memang benar-benar memahami dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi yang ketiga itu perspektif metodologis, di mana dari sisi metode ini, pembelajaran di Costa Rica menekankan prinsip learning by doing atau belajar dengan melakukan, di mana artinya itu siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah metode Teller atau workshop, di mana siswa bekerja dalam kelompok, berdiskusi, dan menyelesaikan proyek nyata. Pendekatan ini bersifat aktif, kreatif, demokratis, dan kontekstual. Di mana selain itu pembelajaran selalu dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya siswa, sehingga materi menjadi lebih relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya kita masuk ke bagian evaluasi pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilihat sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses yang berkelanjutan. Di sini ada
3 jenis evaluasi. Jadi yang pertama itu evaluasi diagnostik untuk mengetahui di mana kemampuan awal. Yang kedua itu evaluasi formatif, di mana ini sebagai memantau proses belajar. Yang ketiga itu evaluasi sumatif, di mana menilai hasil akhir. Jadi selain itu, siswa juga dilibatkan dalam penilaian diri atau auto-evaluasi, sehingga mereka belajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Terakhir, jurnal ini juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi. Disebutkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi faktor utama dalam membentuk sikap demokratis siswa. Hal ini karena pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi kalau kita artikan itu, keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari sebagai pihak. Jadi sekian dari pemaparan materi saya. Kita dapat menyimpulkan bahwa jurnal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Costa Rica dirancang secara komprehensif melalui integrasi 3 perspektif utama, yaitu pedagogis, epistemologis, dan metodologis. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya memahami konsep demokrasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sekian dari hasil video saya dan pembahasan saya ucapkan terima kasih.